Dijual nggak sampai 400 juta atau sekitar 360 jutaan. Jadi buat kalian yang lagi cari low SUV tapi pengen yang lebih gede, fiturnya lebih banyak, coba deh tonton sampai habis. Masih di Chery Joglo, aku dikasih pinjam mobilnya. Ini adalah Chery Tiggo 8 Premium. Jadi mobil ini menurut gue masih layak dipertimbangkan. Kenapa? Harganya nggak sampai 400 juta, tepatnya sekitar 360-an. Tapi secara dimensi dia lebih gede dibandingin low SUV yang kekinian. Di sini remote-nya kayak gini ya teman-teman ya. Tombol lock, unlock buat buka bagasi sama buat starter mesin. Jadi kayak biar nyala AC seperti itu ya. Dilengkapi dengan fitur ADAS juga di bagian kaca depan. Tampilan tampak depan seperti ini. Tampilannya jelas berbeda banget dengan Tiggo 8 CSA. Tapi Tiggo 8 CSA tuh basicnya ke sini. Cuman ada plus-plusnya di sini. Tampilan seperti ini ya. Jadi grillnya nih kayak gini. Grillnya kayak gini. Banyak kayak diamond-diamond kayak gini. Ada kamera 360. Ini logo Chery-nya. Lampu-lampunya tentunya sudah LED. Fog lamp-nya belum ada. Tapi kayak di sini teman-teman. Itu perhatiin ya. Ini tuh ada aksen-aksen chrome. Ini cocok buat teman-teman yang tidak mau pusing soal hybrid-hybridan, jadi langsung pengen yang bensin only, ini pilihannya. Ngomongin mesin dipakai 1600 cc, tenaganya 146, torsinya sekitar 290 Nm, 7 speed DCT ya. Di sini sudah dapat pegas hidrolik, sudah dapat peredam mesin, ini juga sudah dicat rapi. Udah bawa meteran ya. Sekarang gue kalau review mau ngasih lihat ya, seberapa tinggi sih air intake-nya, kurang lebih segini ya. Hampir 80 cm. Inilah yang bikin mobil-mobil SUV laku di Indonesia. Kenapa? Masih banyak jalanan rusak yang digigit banjir, sehingga kalau kalian pakai SUV itu berasa lebih tenang. Bener kan? Tapi tetap ya, sekali lagi gue reminder, kalau misalkan ada banjir, genangan air, dan segala macam, jangan diterjang. Pertama, kalau kalian terjang, resiko ya, garansi angus, dan kalau mau klaim asuransi juga nggak di cover karena disengaja. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Andi, saya sales konsultan dari Chery Joglo, Jakarta Barat. Di samping saya ini ada di Tiggo 8 Premium, harga mulai dari 300 jutaan aja, DP bisa di 30 jutaan aja, dan bisa angsuran di 5 jutaan per bulan. Untuk informasi promo, simulasi kredit, dan test drive, bisa hubungi Andi di 0851 7169 90 70. Profil ban yang pakai 235 55 ring 18. Ini dia tuh matchingnya tuh silver sama grey, cakramnya depan belakang. Tentunya sudah ada TPMS, dan karena ini mobil SUV tentunya set cladding dari depan, bumper depan, set cladding sama set cut itu bahan dop. Ada nih set body molding itu warna chrome-chroman, termasuk di sini ada chrome-chroman, ada kamera juga di sini, lampu sein. Ini handle-nya tuh warna body, ada chrome-chrome di bagian bawah, atas, roof rail juga ada. Tangki BBM letaknya sebelah kiri. Terus kalau ngomongin konsumsi BBM, kalau misalnya kalian cari irit, memang kalian harus cari ke 8 CSA. Kalau ini lebih ke performasi. Kita ukur ya, berapa ground clearance-nya tuh? Cukup lumayan tinggi kan, hampir 30 cm. Meskipun di bagian dalam ada titik yang lebih rendah. Tapi setidaknya kalian tahu nih, sebelah sini sebagian luarnya itu cukup tinggi. Dan lebarnya sekitar 1,8, tingginya sekitar 1,7. Beda banget kalau dibandingin yang 8 CSA. Tapi di sini ada emblem Chery, emblem Tiggo 8, dan sudah dilengkapi dengan electric power back door. Di sini ada defogger, antena shark fin, spoiler, high lamp, wiper juga ada. Tentunya kameranya nyambung juga dengan 360. Di bagian bawah sini, bumper bawahnya tuh berpadu nih. Ini tuh warnanya kayak grey, terus warna dop, sensor-sensor juga ada. Mufflernya ini beneran ya, ada dua, kanan dan kiri. Kita buka sekarang ya. Tuh, bagasinya juga cukup gede, bisa dilipat rata juga seperti ini nih. Sama-sama canggih dengan Tiggo 8 CSA karena ini kan pendulunya kan, dia dilengkapi dengan panoramic sunroof super gede teman-teman ya. Joknya ada kulit, ada emblem Tiggo, safety beltnya dia ada adjuster, ada di pilar-pilar juga. Dan ini masih ada tombol-tombol fisik. Kalau Tiggo 8 CSA kan mostly di layar yang super gede. Nah ini masih ada tombol fisik nih. Shortcut-shortcutnya masih ada. Di sini pengaturan AC, tuas transmisi, PRND, mode manual, electric pack B, auto hold, ada konsol, ada cup holder juga. Nah ini tuh masih ada tombol fisik. Di setir juga ada. Tilt teleskopik. Terus pilar A-nya menurut gue nggak terlalu yang landai banget. Kita tes suara
kekedapan kabin sama tes speaker gitu maksudnya ya. Pas lagi nggak berisik lagi. Oke, kita setel dulu ya. Yang gue suka mobil ini tuh masih ada tombol-tombol fisik gitu loh. Cuman ini tadi sebenarnya bisa connect Apple CarPlay sama Android Auto. Cuman untuk Android Auto dia harus pakai kabel. Saya lagi nggak bawa kabel ya teman-teman. Nah kalau misalnya yang 8CS tuh udah bisa. Tapi sebenarnya tuh nggak terlalu penting. Tapi gue pribadi sebenarnya kalau bisa pakai kabel aja. Jadi biar kayak langsung ngecas gitu loh. Head unitnya ini cukup responsif dan gue mau kasih lihat ya kayak beberapa fitur di sini kayak ada shortcut. Kameranya tampilnya kayak gini cukup bening tuh kalian bisa lihat nggak? Coba sekarang ya pintu kanan gue buka, dia indikatornya tuh kelihatan juga kebuka tuh ya kan, tuh menarik, dia cukup bening. Kalau kalian pengen tampilan 2D juga cukup kayak gini aja. Di sini pengaturan AC tuh, jadi dia berpadu ya kecanggihan sama yang fitur konvensional. Nah ini pengaturan suhu masih manual, RTP auto hold, dan di sini tuas transmisinya PRND mode sequential. Di sini ada tempat cup holder juga. Terus di sini juga ada konsol. Setirnya di bagian bawah tuh di shape gitu. Jadi kalau misalkan kakinya besar atau perutnya besar, ini cukup lumayan membantu. Di sini pengaturan tombol-tombol untuk safety sense, volume, tombol mute. Tentunya setirnya sudah teleskopik. Tuas lampu sudah otomatis, termasuk wiper juga. Meter klasernya sudah full digital. Di sini ada informasi tuh kayak TPMS. Tuh pengaturannya ada di sini semua tuh. Cukup lengkap, semuanya serba digital. Baris kedua ya dengan wheelbase 2,7, cukup lega. Buka tutup pintunya juga mantap banget. Di sini tuh ada kayak safe exit warning. Jadi kalau kalian buka pintu, ada mobil motor yang lewat, di sini bakal kayak nyala gitu loh. Ada blower AC letaknya di sebelah sini, ada dua. Pengaturannya bisa digeser kiri kanan. Ada port USB, seat back pocket kiri dan kanan, headrest ada 3. Tengah ini ada berfungsi armrest, terus ini juga bisa dibuka full. Terus buat masuk baris ketiga gimana? Kita coba langsung ya, agak tricky sebenarnya. Tapi buat duduk tadi cukup nyaman. Jadi kayak gini, didorong ke depan buat masuk. Nice. Ini gue lipat ke depan. Ini duduk baris ketiga, enaknya tuh di sini ada blower AC letaknya sebelah sini, jadi kalian nggak takut kepanasan. Jadi ada blower AC ke sini. Kadang-kadang kan yang bikin orang males duduk baris kan panas ya. Ini tenang aja, ada blower AC sini, ada tempat cup holder. Terus kalian bisa atur pengaturannya di sini blowernya. Safety belt juga ada. PR-nya ini doang sih pada saat mau masuk baris ketiga. Sebenarnya kalau gue pribadi, kalau misalnya gue cari mobil kayak gini, gue pasti memperhatikan itu tadi, biar baris ketiga tuh nggak kena panas. Terus joknya juga sudah kulit sampai baris ketiga juga. Dan dengan keberadaan panoramik sunroof super gede, itu menambah kabin tuh terasa lapang. Kesimpulannya, mobil ini sebenarnya secara harga mirip banget dengan kayak Xpander Cross sama Stargazer X, bahkan sama kayak Veloz Hybrid juga. Tapi secara dimensi hampir mirip sama seperti kayak Innova gitu loh. Tapi mobil ini memang nggak seirit 38 CSH, tapi secara harga dia lebih terjangkau. Tapi kalau teman-teman mempertimbangkan pengen cari SUV 3 baris yang AC-nya ada sampai baris ketiga, pengen ada panoramic sunroof, yang ada saya juga, udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, joknya udah kulit, ini bisa dijadiin option gitu loh. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, komen aja, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue. Kalau misalnya mau nanya harga, bisa langsung datang ke Chery Joglo, nomor telepon sales nanti saya taruh di layar. Terima kasih yang sudah menonton, bye-bye.